Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini mohon maaf harusnya besok ya. Jadi karena besok saya harus di perjalanan karena monitoring beberapa teman-teman laskar ya yang ada di Banjarnegara gitu. Jadi daripada di jalan ya efektif ya, maka saya tarik di hari ini seperti itu. Oke, kemarin hari pertemuan yang pertama kemarin apa? Sudah saya review beberapa ya. Ada yang belum terreview atau ada yang belum terreview dari yang Ini sudah semua ya, Pak, sudah kemarin. semuanya ya. Nah, sekarang Iya. kita lanjutkan dengan jadi agenda yang kedua ini kan kemarin kan sudah langsung saya review cepat ya dari masing-masing peserta seperti itu. Nah, untuk yang agenda hari ini targetnya kan sampai pada di kegiatan matrik ya, sampai dengan matrik ya. Bentar, saya coba buka lagi. Baik, jangan. Hmm, ya, jadi hari ini yang kedua ini adalah matrik. Matrik, teman-teman kan sudah sampai mengerjakan di bagian matrik ya. Matrik aktualisasinya mulai dari kegiatan, kemudian output, kemudian visi misi juga dalam bentuk landscape seperti itu. Jadi ini silakan perwakilan aja ya, perwakilan dari yang ingin memaparkan mulai dari eh, apa namanya depan kan tentunya sekilas ya, berdasarkan apa namanya perbaikan yang kemarin saya sarankan, kemudian sampai pada matrik aktualisasinya gitu ya, yang sampai dengan visi misi, kemudian keterkaitan dengan agenda yang kedua. Silakan, siapa yang ingin memaparkan dari pekerjaan sampai matrik, matrik yang landscape itu? Silakan, karena nanti kalau yang bimbingan ketiga waktunya nggak banyak ya. Jadi kalau bisa ini ada yang bisa apa namanya menyampaikan untuk rujukan ke teman-teman yang lain sehingga nanti di bimbingan yang ketiga itu sudah full paper. Nah, kunci dari rancangan aktualisasi itu sebenarnya di matriknya itu. Matrik yang isinya adalah nomor, kegiatan, kemudian sampai dengan keterkaitan visi misi lembaga gitu. Oke, silakan satu atau dua orang aja, nggak usah banyak-banyak. Siapa dulu yang Bu Husnul, Husnul yang melaporkan, silakan. Baik, Pak. Hmm, Ini nggak nggak pakai share screen berarti ya, Pak ya? Share screen aja. Ada nggak sih? Oh, Ada kan? iya, Pak. Hmm, Ini untuk yang tugas hari ke-14 kemarin, analisis dari depan ya, Pak ya? Ya, Dari tugas dari 13 berarti ya. Dari yang hari ke-13 itu deskripsi isu. eh, saya mengambil isu-isu rendahnya etika dan sopan santun peserta didik terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian kurangnya dukungan orang tua atau wali murid dalam program pembiasaan Islami yang diterapkan oleh MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian yang ketiga, rendahnya kemampuan murid MTS Negeri 8 Gunung Kidul dalam membaca Al-Quran secara tartil. Karena kebetulan saya
juga diminta untuk membimbing pasif seperti itu. Kemudian belum variatifnya media pembelajaran informatika berbasis digital di MTS Negeri 8 Gunung Kidul dan belum efektifnya penggunaan media digital sebagai media informasi, komunikasi, dan promosi MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian eh, setelah ditapis menggunakan APKL, ini peringkatnya yang pertama adalah belum variatifnya media pembelajaran informatika berbasis digital di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, belum efektifnya penggunaan media digital sebagai media informasi, komunikasi, dan promosi di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Oke, Kemudian yang, saya masukkan langsung ya. ya Pak, ya Pak. Nah, kalau isu itu memang nanti idealnya ada tiga hal ya teman-teman ya. Pertama adalah apa? Kalau itu memang perlu diperjelas, lokus ditambahkan nggak apa-apa. Ini kan yang 2 sampai 5 ada semuanya ya. Jadi lokusnya kan bisa jadi apa namanya tidak ti- bisa jadi itu terjadi selain di MTSN 8 Gunung Kidul gitu kan. Maka dibuat tenaga kependidikan MTSN 8 Gunung Kidul gitu. Oh Itu iya akan Pak. mempermudah. Jadi isu itu ada tiga hal yang terpenuhi ya teman-teman. Pertama lokus, kemudian spesifik, yang ketiga adalah apa namanya negatif gitu ya, negatif statement kayak rendahnya, kurangnya gitu. Nah itu yang nomor satu boleh ditambahi dengan lokusnya gitu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, Oke, ke kemudian bawah yang USG. yang USG ini terambil tiga teratas, yaitu belum variatifnya media pembelajaran informatika berbasis digital di MTS Negeri 8 Gunung Kidul, kemudian belum efektifnya penggunaan media digital sebagai media informasi, komunikasi, dan promosi, kemudian yang ketiga rendahnya etika dan sopan santun murid terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Oke, Kemudian di setelah di matriknya, terus apa? Terus gagasan ya. Fishbone, Fishbone, iya oke benar. Fishbone. Kemudian Fishbone-nya seperti ini, men-nya itu murid kurang terbiasa menggunakan, oh ya ini Din. Tuh, core issue utama yang telah ditemukan selanjutnya didiagnosa menggunakan fishbone diagram itu men-nya yang pertama adalah murid kurang terbiasa menggunakan media digital, kemudian yang kedua kurangnya motivasi guru dalam menggunakan media digital. Kemudian materialnya, penggunaan perangkat digital yang kurang optimal untuk pembelajaran, kemudian keterbatasan perangkat komputer di madrasah. Kemudian untuk metodenya, cara pembelajaran monoton yang dan kurang menarik dan tidak ada aturan dalam pemanfaatan perangkat digital untuk pembelajaran. Kemudian untuk milieunya, lingkungan madrasah yang kurang memotivasi dan rendahnya peran orang tua dalam pengawasan kegiatan digital murid. Oke. Kemudian gagasan pemecah core isu ini kemarin sempat disarankan oleh Pak Falah untuk mempelajari digital digital thinking, design Digital. thinking, Oke. design thinking. Kemudian saya sudah memasukkan ke dalam gagasan ini. Yang pertama adalah kegiatannya menganalisis kebutuhan awal dalam pembelajaran menggunakan media digital itu masuk ke dalam fase empathize dan define. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan penyusunan materi itu masuk ke dalam ideat dan prototype. Kemudian yang ketiga, uji coba dan revisi itu masuk ke dalam fase tes. Kemudian setelah diuji cobakan, kita lakukan penyempurnaan tampilan dan isi konten media pembelajaran dan monitoring dan evaluasi terakhir. Gitu. Kemudian untuk apa matriknya, Outsource yang terselesaikan, yang tidak terselesaikan nanti dinarasikan ya Bu. Seperti gimana Pak? kan gagasan kreatifnya apa, Iya. kemudian nanti kan dinarasikan outsource yang terselesaikan apa saja nantinya gitu. Oh, oke. Ya, kalau Berarti tadi nanti kan ditambahkan di bawahnya tabel ini ya Pak ya? ya bawahnya fishbone. Jadi kan Oh, sebagai bawah. gagasan kreatif kan bahwa Ya. untuk menyelesaikan core issue itu kan ini uh, berdasarkan analisis Fishbone adalah memanfaatkan media apa? Tadi bawahnya media Media pembelajaran. pembelajaran digital. Nah,
yang terselesaikan antara lain komponen metodenya apa, milieunya apa, gitu ya. Nanti diuraikan, dinarasikan itu. Oh, oke, siap, Pak. Di bawahnya fishbone ya, Pak. Ya, di Ya, bagian gagasan pemecahan itu. baik, Pak. Oke, sekarang Berarti di nanti masuk masuk di bab yang gagasan, Pak. benar di Ya, bagian gagasan pemecahan core isunya. baik. Kemudian untuk yang matrik itu belum belum ada ininya, Pak. Belum ada apa? Output dan visi misinya. Oke, Jadi coba dibuka masih aja. bentuknya seperti ini. Oke, sebentar saya cek. Eh, naik ke atas. Jadi kalau di matrik itu susunannya baku ya, susunannya itu baku banget. Susunannya seperti ini. Ini ya, susunannya dipastikan termasuk headernya disamakan. Nomor, kegiatan, tahapan, output, keterkaitan substansi mata pelajaran agenda 2 beralat sama kontribusi kegiatan, pencapaian visi dan misi organisasi. Jadi disamakan ini. Ini matrik kunci ini. Ini matrik ini ditagihkan di LA maupun ditagihkan di LA. Ini kemarin karena masih tugas yang di agenda 2 belum belum ngerjain yang tugas Ya, hari nggak ini. apa-apa. Nah, ini yang menjadi perlu. Ini tentunya kan di apa namanya? Ini nggak usah kan nanti? Kan nggak usah kegiatan, tahapan kegiatan, kemudian nanti keterkaitan berakhlak sama outputnya dibuat satu baris. Jadi tahapannya apa? Oh, Keterkaitan berakhlaknya bukan global per kegiatan, tapi per tahapan kegiatan. Artinya mengidentifikasi kebutuhan itu dia nilai-nilai dasar berakhlak yang relevan apa gitu. Ini dua juga sama, hmm. yang relevan apa. Jadi di split. Walaupun terjadi Oh, perulangan nggak apa-apa, tapi perlu di split gitu. oh, baik, Pak. Termasuk nanti outputnya juga apa gitu ya. Dan nanti bisa diperlihatkan gitu. Ya. Oke, di sini pertama analisis kebutuhan ya, pengumpulan dan penyusunan materi, survei. Nah, nanti outputnya harus punya nilai ya. Misalkan melakukan survei, maka nanti outputnya apa? Data hasil kebutuhan siswa. Murid itu aja ya. Nanti kalau Oke, biasa kan kalau siswa ya, ganti Pak. murid gitu. Data kebutuhan. Nah, jadi gitu. Outputnya adalah eh, data yang punya makna gitu ya. Jangan foto itu hindari ya. Foto itu kan bukan data, dia hanya data pendukung dalam konteks ini gitu. Berarti nanti misalnya surveinya menggunakan angket seperti itu, nanti data hasil angketnya seperti itu ya, Pak. Ya, dia menggambarkan data apa. Walaupun datanya data set yang masih mentah ya, nggak apa-apa. Ada outputnya. Baik, Pak. Oke, lanjut lagi ke bawah, geser ke bawah. Oke. Oke, menghimpun materi, menguji coba terbatas kepada siswa. Ini nanti uji coba terbatas kepada siswa, siswa berapa berapa ini Bu? Berapa Paling satu kelas aja sih, Pak. satu kelas ya? Iya. Ini kegiatan ketiga atau kegiatan ketiga? Iya. Oke, yang tadi atasnya sudah semuanya ya. Ada berapa kegiatan ini nantinya? Satu, Kegiatan satu. dua. Ya, kegiatan satu ini analisis kebutuhan, kemudian yang kedua mengumpulkan dan menyusun materi, yang ketiga uji coba dan sosialisasi, kegiatan keempat evaluasi. Nah, nanti ini dibuat ya Bu, misalkan dibuat kata kerja aja. Biasakan misalkan menguji coba Oh, gitu ya, mengevaluasi bla 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 gitu. Dibuat bukan satu kata tapi berupa kata kerja yang ada objeknya apa gitu. ya, Setelah berarti mengevaluasi oke. apa? Setelah mengevaluasi apa?
Bisa, Pak. Nah, Oh iya, kalau kemar. kegiatan, Oh iya, yang tadi itu ada ini apa sih tadi penyempurnaan desain. ada yang terlewat Terus kayaknya. Mungkin naik lagi aja, lihat di bawahnya gagasan kegiatan iya, tadi. ini Pak di sini Kayaknya Pak. tadi 5 Ini ya kalau masih, nggak. iya Pak, ini masih terpisah soalnya. Hmm. Masih per tugas kemarin. Nah, disesuaikan ini aja. Iya, iya, iya Pak, baik Pak. Itu uji coba, penyempurnaan tampilan, kemudian monitoring dan evaluasi gitu. Masih Menyempurnakan tampilan dan isi konten media pembelajaran. data kerja. Oke. Mengumpulkan dan menyusun materi. Menguji coba produk dan revisi gitu. Bisa Pak. Untuk yang memasukkan fase-fase di design thinkingnya itu sudah tepat seperti itu Pak. Ya, bisa. Sebenarnya gini ya, IDEAT itu kan dia sebenarnya proses mendapatkan banyak ide, kan gitu kan, banyak gagasan. Maka di bagian kegiatan ini ya tidak sekedar kan bukan soalnya dengan mentor kan, tidak sekedar dari mentor, tetapi Hmm. dari calon user misalkan. Jadi kan banyak ide dari Hmm. sana gitu. Jadi proses IDEAT itu kan proses secara konvergen, apa divergen ya, divergen. Banyak ide-ide yang nanti bisa kita akomodir gitu. Empathize, define, kemudian ideate, prototype, sama tes ya. Ya. Jadi proses ideate itu perbanyaklah sumber inspirasi atau sumber data. Selain dari Berarti, mentor, bisa juga dari materi ya, dari buku maupun internet. Nah itu bisa Bu. Jadi ideate bisa. oh ya, Cuman yang prototype masuknya di penyusunan apa namanya draft ya di situ. Draft media itu sudah draft atau sudah materi ya? Menyusun media pembelajaran sesuai materi. Oke, ini bisa masuk prototype. Nanti kan diuji coba. ya. Itu terbatas, membuahkan bisa itu, nggak apa-apa. Empathize-nya coba, saya lihat yang nomor 1, di scroll ke atas sedikit. Oke, empathize, kebutuhan murid, dan oke, bisa itu empathize bisa. Define itu menetapkan ini problemnya, belum ada kayaknya itu. No, Melakukan observasi itu bagian dari empathize. Jadi yang belum ada adalah menetapkan apa namanya kebutuhan gitu kan, identifikasi terus penetapan. Define itu artinya justifikasi kebutuhan itu, menetapkan kebutuhan apa namanya sebagai murid. bahan media untuk media digitalnya gitu. Jadi menetapkan ini ya apa namanya media Legas-legas itu. ya media yang apa menetapkan problemnya gitu kan. Problem hasil identifikasi sebelumnya gitu. Berarti itu tetap masuk di, berarti yang D ya Pak ya, melakukan observasi, Ya, kemudian bawahnya menetapkan kebutuhan sebagai bahan media. Baik, ya, Pak. itu. Oke sih, yang lain Sudah, sudah oke, cukup. sudah Pak. Baik, terima kasih Pak Fala. Ya, sama-sama. Yang lain teman-teman silakan. Mumpung bisa paparan. Budi ya, silakan Budi ya. Nggih, izin share screen Pak nggih. Ya, silakan. Matriknya Budi ya sudah. Sudah Pak. Ya, mungkin mulai dari Fishbone ya. Yang atas kan sudah saya review ya. Nggih. Atau ada perubahan? Nggak ada kan? Ada Pak kemarin Oh, Pak. ada. Oh, ya udah, silakan ditampilkan sekilas-sekilas saja. Sudah terlihat Pak nggih. Sudah. Oke, silakan bisa diceritakan. Nggih. Ini kemarin ada perubahan di bagian isu kontemporernya Pak. Kan kemarin saya ngambil isunya ada yang terkait sarana prasarana dan jam pembelajaran bahasa Inggris yang Oh, berkurang. Nah, itu kan mhm. pesan dari panjenengan kan
jangan mengambil yang tidak bisa saya perbaiki gitu. Jadi kemudian saya ganti dengan rendahnya motivasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 7 sama rendahnya keterampilan berbicara bahasa Inggris. Apakah bisa digunakan, Pak, isu tersebut? Bisa, Nggih. bisa. Untuk fishbone-nya kemarin karena isu yang core isunya yang tetap saya pakai adalah rendahnya perbendaharaan atau kosakata bahasa Inggris siswa. Jadi dari mainnya nanti yang bisa saya perbaiki adalah guru yang masih menggunakan media konvensional seperti buku teks. Lalu untuk materialnya saya pilihnya media pembelajaran hanya berbasis teks dan belum menggunakan media digital serta kurangnya bahan ajar digital interaktif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk metodenya terkait dengan media pembelajaran berbasis teknologi yang masih jarang digunakan oleh guru. Untuk milieu atau environment, saya memilih minimnya sarana penunjang pembelajaran seperti LCD. Gagasan pemecah isunya ini untuk kegiatannya, saya melakukan 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan observasi terhadap siswa dan lingkungan pembelajaran, memilih materi Oke, pembelajaran. sebentar Bu, yang Nggih. bagian gagasannya, gagasan. Nah, itu nanti disempurnakan lagi ya Bu, gagasannya. Jadi inti dari gagasan itu, apa gagasannya? Tidak harus berupa judul ya, tapi narasi yang dia memang mengkerucut ke judul boleh. Gagasan itu intinya adalah apa gagasannya, terus yang kedua adalah Cost yang terselesaikan apa saja gitu. Intinya itu ada narasi yang bisa dibuat paragraf di sana. Baru kita masuk di kegiatan pemecahan core isunya. Seperti Oh, itu. nggih. Oke, Nggih, Pak. lanjutkan. Jadi gagasan ini kemarin kan dapat saran dari Pak Fales, judulnya adalah pemanfaatan media pembelajaran WordWall. Saya pakainya WordWall untuk meningkatkan pembendaraan kosakata siswa di kelas 7 di MTS 3 Rembang. Oke. Untuk kegiatannya, saya melaksanakan 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan observasi dulu kepada siswa. Tahapan kegiatan membuat timeline perencanaan kegiatan serta konsultasi dengan mentor dan wakakurikulum terkait jadwal atau timeline. Yang kedua, Oke, melakukan nomor satu pemilihan. dulu, Bu. Nomor satu dulu. Oke, iya, Pak. Melakukan observasi terhadap siswa dan lingkungan pembelajaran. Ini diganti aja misalkan melakukan identifikasi awal gimana? Oh, Jadi oke, nanti siap. di kegiatannya ada observasi, ya observasi siswa dan observasi lingkungan pembelajaran itu adalah bagian dari tahapan kegiatan gitu. Oke, Karena kan membuat konsultasi dengan mentor itu kan bagian dari identifikasi awal ya, iya, Pak. melakukan koordinasi itu juga bagian dari identifikasi awal bersama waka kurikulum Kurikulum. gitu. Iya, Pak, siap. Terus yang Selanjutnya, kedua langkah memilih kedua, pemilihan materi. materi pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan topik materi pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan materi pembelajaran. Nanti saya kaitkan dengan materi saya yang saya ajarkan saat ini. Selanjutnya membuat materi dalam bentuk PowerPoint. Itu Selang, nanti ganti Nggih. membuat kayak kata kerja ya, membuat media pembelajaran yang interaktif, menerapkan dan melaksanakan gitu nanti disesuaikan kayak Oh, teman-teman yang nggih. lain. Siap. Oke, nomor tiga membuat ya, membuat media konten yang terkait. Oke, silakan. Yang keempat, Pak, melakukan penerapan pelaksanaan pembelajaran. Yang pembuatan modul ajarnya di mana? Di ini, Pak, pembuatan pemilihan materi pembelajaran. Menentukan topik dan membuat materi pembelajaran. Materi pembelajaran, G yang poin B. poin B. Membuat RPP-nya di mana? Ada, Ada nanti ini termasuk ini mengumpulkan materi dan membuat berarti ditambah Pak nggih tambah nanti aja. kalimatnya. Baik. Iya. Oke.
Yang terakhir, jadi eh, apa namanya, evaluasi. Evaluasi kan ada dua. Nggih. Evaluasi untuk mengukur dari apa namanya ketercapaian. Jadi gini, saya ada yang terlupakan. Di gagasan kreatif itu jangan lupa, pertama kan kita ada gagasannya apa, konstruk yang terselesaikan. Yang ketiga adalah indikator ketercapaian. Jangan lupa ya. Indikator ketercapaian kapan rancangan ini dikatakan berhasil. Misalkan meningkatnya jumlah kosakata siswa. Misalkan ya, sebanyak misalkan 500 500 vocab misalkan atau apa gitu ya. Jadi itu bisa dibuat ukuran keberhasilan. Nggih. Nah, Kalau itulah yang misalnya, hmm, maaf Pak, misalnya pengukurannya menggunakan perbandingan nilai, misalnya nilai awal pretest sama posttest, bisa nopo boten ya Pak? bisa, bisa asalkan yang diujikan kan ini kan rendahnya perbendaharaan ya. Nggih. Maka yang ditaskan juga jumlah perbendaharaan yang bisa Oh, mengukur kuantitas perbendaharaan gitu. nggih, nggih Pak. Bisa, nggak apa-apa. Nah, di sini evaluasi dan monitoring misalkan. Evaluasi kan nanti ada dua. Evaluasi kita mengukur peningkatan perbendaharaan dari siswa. Yang kedua adalah evaluasi dari program sendiri. Program itu kan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan RA-nya itu ya, gitu. Jadi ada dua, apa namanya, evaluasi peningkatan kompetensi siswa di situ, jumlah perbendaharaan. Yang kedua adalah evaluasi program. Kalau membuat laporan aktualisasi nggak usah dimasukkan. Nggih. Evaluasi kegiatan, kata-kata aktualisasi nggak usah. Evaluasi apa namanya pelaksanaan kegiatan ini bersama mentor misalkan gitu. Yang nomor satu adalah apa namanya melaksanakan post test ya atau apa gitu Nggih. spesifik. Itu Bu, poinnya di sana. Baik Pak, terima kasih. Ya, atau misalkan mengevaluasi dan monitoring itu juga bisa. Misalkan monitoring itu apa namanya bersama mentor kan memantau pelaksanaan pembelajaran atau apa itu juga bisa dimasukkan. Jadi evaluasi itu eh, diksinya luas dia, maknanya lebih luas. Oke, cukup Bu, ada yang ditanyakan di poin atas? Sudah Pak, sudah jelas. Terima Oke, kasih. nomor bawahnya sekarang matriknya kita cek. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Nanti dibuat per tahapan di garis bantu Iya Pak. gitu. Visi misi, oke sudah sesuai. Oke, geser ke bawah. Ini nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, ini output yang penting kata benda ya. Sudah benar kata benda. Geser ke bawah lagi, Bu. Nanti NND-nya nilai dasarnya disesuaikan ya dengan tahapan. Oke, geser bawah lagi. Oke, foto video proses. Oke, lanjut ke bawah. Evaluasi. Kayak laporan aktualisasi nanti dihilangkan. Nggih, baik Oke, Pak. sudah itu aja. Sudah, Sudah. sudah terbentuk sih. Tinggal nanti merapikan saja gitu. Nanti yang 5 itu jangan DEF ya. Kembali lagi ke ABC. Nggih, maaf Pak. Ya. Oke, cukup Bu Nggih. Dia, ada yang ditanyakan? Kalau ini mau ngambil sampel kelasnya hanya satu boleh Pak? Itu satu kelas. Satu Nggih, kelas itu, jenengan ngajarnya berapa kelas? hanya dua kelas Pak. Dua kelas. Untuk mekan gini, di bagian ini ya, saya coba melihat jauh ke depan dulu aja sih sebenarnya. Nilai tertinggi laporan aktualisasi itu ini sebenarnya 20% kan.
dari 30%. Poinnya adalah sejauh mana itu memiliki dampak dampak ya. Dampak ini semakin mendalam dampaknya, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau seandainya itu eh, apa? Saran saya sih jika memungkinkan lebih dari satu kelas, dua kelas. Jadi nanti kan kita bisa melakukan konfirmasi data. Oh, dengan cara ini itu dia secara reliable kan konsisten gitu. Reliable ya ketika digunakan di kelas pertama dengan kelas 2 itu dia konsisten. Saran saya seperti itu. Iya, baik, Biar Pak. nanti ada justifikasi dampak yang konsisten antara dua dua apa namanya dari sampel ya yang dipilih gitu. Iya, Pak. Oke, baik. Cukup Bu Dia? Cukup, Pak. Terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin dipaparkan? Atau sudah aman-aman semuanya kayaknya ini. Kalau wajib-wajib aman. Oke, silakan. Kalau ada lagi, saya menyesuaikan dengan oke ini siapa Pak Miftahul Zaman. Silakan Pak Zaman. Mohon izin untuk share screen, Bapak. Ya, silakan. Sampun terlihat ya, Pak? Sudah diperbesar sedikit Pak. Nah, Oke, sama. Eh, izin memaparkan untuk pertama kemarin itu ada beberapa masukan dari Bapak ketika coaching pertama mengenai isu-isu. Kemarin itu ada yang eh, di kalau itu bisa masuk yang satu ya dimasukkan. Contoh kemarin itu ada eh, apa itu sosialisasi tentang regulasi tentang KUA. Kemudian padahal itu sudah bisa masuk termasuk isu pertama kurang optimalnya pemanfaatan media sosial. Kemudian saya ringkas menjadi satu dan saya mencari kasus-kasus yang lain yang terjadi di KUA Gedung Jati. Yang pertama itu yang menjadi core isu kurang optimalnya pemanfaatan media sosial. Kemarin itu dari Bapak menyarankan ditambah Instagram sebagai sarana informasi. Kemudian yang kedua belum optimalnya pendaftaran nikah secara mandiri melalui aplikasi Simkah. Ini adalah saya rombak kemarin karena yang masalah kedua kemarin bisa masuk ke isu yang pertama. Kemudian saran dari Bapak lagi mengenai deskripsi. Deskripsi itu harus menyajikan data, fakta, dan solusi lah. Ini sudah saya kasih. Eh, yeah, oke. Untuk yang digitalisasi itu yeah. ada informasi yang belum terdigitalisasi nggak Pak? Yang tahun berapa gitu? Ada Kalau informasi? digitalisasi ini kan masih PLT Bapak, jadi belum masuk ke program situ. Mungkin baru hanya lima kemungkinan lima akta nikah karena dari teman-teman sekarang kalau nanti aja kalau sudah ada eh, ketua kepala Yang kepala definitif. definitifnya, Oke. nggih. Jadi tiga ini nanti nggak jadi core issue kan? Nggih, mboten, mboten. Oke, oke. Yang nomor satu itu yang menjadi core issue, Bapak. Oke, udah. Oke, sekarang ke bawah. Nggih, ke bawah niki. Lanjut. Ya, yang keempat, kemarin juga ada masukan dari Bapak, kemudian saya ganti belum variasinya layanan bimbingan pranikah. Itu. Oke, udah bagus itu. Oke. Kemudian ini taipan isu, kemudian saya pilih menjadi tiga isu berdasarkan metode USG. Yang saya ambil itu kurang optimalnya pemanfaatan media sosial. Karena kenapa saya memilih ini Bapak? Karena eh,
di kawasan saya Kedung Jati itu, Kedung Jati artinya itu gedung itu pusatnya, jati itu pohon jati dari dusun yang masih pelosok Bapak. Eh, karena itu media-media sosial itu harus di apa itu digalakkan atau dihidupkan karena mengenai apa itu informasi pelayanan keuangan Kedung Jati biar sampai eh, tersampaikan kepada masyarakat. Soalnya jaraknya rumahnya itu jauh-jauh sekali, Bapak. Masih ada medan-medan yang sangat jauh. Dan itu Oke, kalau untuk wirawiri ke Kedung Jati itu kan lama. Nggih. nanti itu rencananya pakai media sosial apa, Pak? Instagram dari saran Bapak kemarin, sebelum saran Bapak kan hanya media sosial karena itu Nah, kurang spesifik, nonton. nah, jadi seperti ini aja. Saran saya biar spesifiknya di isu itu kata-kata media sosialnya langsung diganti Instagram, Pak. Oh, ngaten Mbak. Nggih. Karena nanti biar sejak awal isu ini fokusnya di Instagram. Oh, nggih, nggih. Kecuali ya, kecuali banyak sosial medianya yang mau dioptimasi. Nggih, nggih. YouTube, cuman nanti berat, kayaknya berat karena kan terlalu banyak pekerjaan Nggih. dengan berbagai macam platform dengan karakteristik yang berbeda. Nggih, nggih. Oke, itu Pak saran saya sih Nggih, di Mbak. spesifik aja biar lebih mudah nantinya. Nggih, Bapak. Makasih ya, Pak. Kayak tadi itu saya kan baru bimbing apa untuk laporan aktualisasi yang besok ada yang paparan seminar akhir gitu. Nggih, Sama kayak gini, terlalu general, yakin gitu ya, yakin bahwa bisa terlaksana laporannya itu. Saya sih apa namanya? Saya sih oke ya, karena kan mengatakan siap untuk dengan kondisi yang kompleks gitu. nggih, Ya Pak. terjadi beneran di akhir gini nggak nyanda waktunya gitu kan. Iya, Akhirnya merombak total gitu, merombak total padahal besok harus berangkat. Jadi saran saya sih, mending kita ngambil pekerjaan LA yang baik adalah yang spesifik dan selesai dan terlihat dampaknya gitu. Kita nggak harus yang susah semakin bagus nggak mah. Menurut saya malah enggak ya, tetapi sederhana aja tetapi tuntas dan berdampak gitu. Jadi kayak ini media sosial ya udah ambil yang kecil-kecil aja yang nanti bisa terlihat ya outcome sama outputnya gitu. Gitu Pak. iya, Pak. Benar. Oke, geser ke bawah. Ini di halaman berikutnya, Pak. Oke, Ini matrik apa fishbone dulu, Bapak? display-nya ada. Sudah, Pak. Saya cari dulu, Bapak. Kemarin pas coaching pertama itu ada masukan-masukan untuk dirapikan. Ini Sama eh, dikasih tanda khusus mana yang terselesaikan gitu Pak. Pada Crossroad. Gagasannya kan apa ini? Optimalisasi optimal. pemanfaatan Instagram kan? Iya, iya, Nah, dari Crossroad itu akar masalah yang iya. centang-centang itu ya, mana yang terselesaikan dari gagasannya, mana yang tidak. Yang terselesaikan di bold gitu, Oh, ditebali. oh, iya, 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 Bapak. Makasih, Bapak, masukannya. Iya. Nah, kemudian gagasan ini adalah narasi tentang pertama apa gagasan untuk penyelesaian apa namanya core isunya kan itu. Kemudian yang kedua isinya apa tadi? Isinya adalah narasi apa saja construct yang terselesaikan. Nah, misalkan dari main itu dengan mengambil belum adanya yang terselesaikan nantinya adalah belum adanya sumber daya manusia misalkan. Jadi dinarasikan. Pastikan setiap aspek itu ada yang terselesaikan. Main mungkin satu cost root, material mungkin dua cost root gitu ya. Nanti tercover, keterwakilan dari setiap aspek. Kemudian yang ketiga, pada gagasan pemecahan core issue itu ada tadi indikator keberhasilan. Bila mana apa namanya rancangan ini tuh dikatakan berhasil. Indikatornya apa saja? Satu, dua, tiga gitu ya. Indikator yang nanti
measurable atau terukur capaiannya. Jadi saya ulangi, terukur capaiannya. Gitu. Tapi harus realistis. Misalkan di sini kan IG, Iya. maka misalkan tersusunnya konten Instagram layanan terdiri dari 3 konten video, 2 konten gambar, 3 misalkan seperti itu. Jadi terukur. Nah, ketika nanti itu terselesaikan di akhir rancangan, maka dikatakan secara kuantitas berhasil. Terus indikator bagian kualitas, misalkan gini, apa namanya, apa ya, eh, terjadi peningkatan engagement rate-nya, misalkan ada yang like gitu ya, kemudian ada yang dia memberikan respon, memberikan komentar yang positif, itu secara kualitatif bisa ditunjukkan seperti itu. Intinya ada indikator lah, Iya. kapan ini memang memberi dampak seperti itu, Pak. Oke, lanjut di bagian kegiatan. Iya, kegiatan ini. Misalkan koordinasi. Nah, kalau tak kegiatan itu usahakan makro saja. Koordinasi ke apa namanya konsultasi itu masukkan di tahapan kegiatan. Tapi di kegiatan ini mungkin masukkan aja sebagai apa identifikasi kebutuhan awal gitu kan yang dia lebih lebih general ya. Oh, Nah, termasuk meminta pendapat kepada tenaga fungsional kan bagian dari identifikasi kebutuhan awal kan itu. Termasuk konsultasi dengan pimpinan atau mentor itu juga bagian dari tahapan. identifikasi ya, seperti itu. Jadi kegiatan itu berikan yang makro, tidak terlalu teknikal, tidak terlalu Oh, teknis. ya Bapak. Kedua, mensosialisasikan pemanfaatan dan pengembangan penggunaan media Instagram. sosial. Oke. Sosialisasi itu sama membuat konten lebih duluan mana? Sosialisasi dulu Bapak. Sosialisasi dulu gimana Hmm. maksudnya? Ya mungkin dari Catin yang datang untuk pemeriksaan nikah itu dikasih tahu sosialisasi bahwa Kawadung Jati ini mau membuat apa itu konten-konten di Instagram silahkan di follow gitu sosialisasi gitu Pak. Nah, harusnya apa enggak setelah konten itu jadi, Hmm. baru kita sosialisasi itu sesuatu yang bukan akan, tapi sosialisasi itu sudah terjadi dan kita menyampaikan ini loh ada fakta bahwa ada konten edukasi, silakan dikunjungi, like dan seterusnya. Oh iya. Nah, kalau saran saya sosialisasi itu ketika kontennya sudah ada seperti itu. Iya Bapak, makasih masukannya. Oke. Termasuk apa namanya membuat konten oke ya, pengunggahan konten gitu kan. Iya. Termasuk ada bagian optimasi ya, optimasi konten kan ada kan, optimasi itu juga bisa menjadi bagian dari pengunggahan konten itu. Nah, kemudian evaluasi dan laporan, memantau konten dan pertanyaan di media sosial. Selalu melakukan inovasi ya, general itu, tahapan itu nggak boleh general, selalu melakukan inovasi di sosial media. Kira-kira apa yang dimaksud dengan melakukan inovasi? Membuat konten terbaru atau informasi Nah, terbaru. kalau evaluasi dan laporan kan, kalau evaluasi dan monitoring ya laporan nggak usah. Evaluasi dan monitoring kan kita nggak mau melakukan pembuatan-pembuatan lagi, tetapi melakukan refleksi, kemudian apa namanya, mengidentifikasi hal-hal yang kurang. Jadi kan proses evaluasi, Pak. Oh iya iya iya. Nah, Iya jadi Bapak. lebih pada proses menilai atas capaian yang sudah dibuat, meliputi konten, respon, kan itu. Iya Bapak. Nah, gitu. Oke, sekarang di tabel. Di tabel matrixnya ada lagi nggak? Matrik ya ada. Ada. Oke, kita cek. Nanti nilai organisasi nggak usah ya. Oh iya Bapak. Ini matrik nilai organisasi nggak usah. Ini kegiatan, oke. Ini juga sama nanti dibuat per bagian ya. Iya Bapak. Iya. Tuh. Nah, seperti ini outputnya jangan apa namanya. eh ini sudah ya hasil notulensi ya. Kata benda kan maksudnya.
Iya, Nah, seperti itu. Jadi pastikan sudah kata benda. Oke, itu nanti yang diperbaiki. Lanjut iya, Pak. bawahnya. Nah, kalau ini sebentar, ini jangan ini lagi, jangan mempunyai gitu ya. Misalkan di sini membuat akun Instagram resmi, bahkan langsung aja akun Instagram gitu aja cukup. Iya, iya. Nggak usah membuat gitu ya. Nggak usah. Jadi langsung aja akun gitu aja. Ini kan satu kan sebenarnya, akunnya kan satu. Iya, Bapak. Oke, geser ke bawah. Jadwal, kalender konten, oke. Ini kontennya nanti yang membuat siapa? Kolaborasi atau sendirian? Eh, Kolaborasi kan ada yang bisa digital, ada dari penyuluh teman itu bisa nanti bisa kolaborasi dengan penghulu Bapak, saya sendiri. Oke, jadi di dalam identifikasi awal ya ada sebuah statement apa Iya. namanya mendiskusikan dengan partner siapa gitu, penghulu atau Oh, penyuluh gitu ya, yang dia punya punya kompetensi. kompeten. Untuk yang sejak awal kita hanya menegaskan bahwa sejak awal itu kita ajak yang bersangkutan untuk kolaborasi sejak awal di kegiatan pertama gitu. Oh, nggih, Bapak. Oke, geser ke bawah. Pamflet, tulisannya pamflet nanti cek lagi ya, Pak. Iya, Pak. Oke, video, podcast, membuat nanti dibuat poin-poin, poster. Oke, geser ke bawah. Mentoring. Nah, itu hasil konsultasi dengan mentor. Jadi nanti kan kalau evaluasi kan outputnya data ya, Pak. Data survei, data wawancara, seperti itu. Itu yang nanti dispesifikkan gitu. Iya, Bapak. Karena hasil evaluasi, evaluasi itu kan masih general. Di bawahnya evaluasi kan penilaian, Oh, nggih. penilaian. Jadi kan evaluasi itu macam-macam. Bisa ingat bahwa evaluasi ini usahakan ada dua yang tercover ya. Iya. Assessment menilai peningkatan before after, afternya terutama ya, menilai afternya. Yang kedua adalah menilai keterlaksanaan program gitu. Kalau programnya general, apakah sesuai dengan apa namanya kita mengukur melihat apakah program ini berjalan dengan baik, kan dilakukan evaluasi. Evaluasi bagaimana keterlibatan dari siswa, apa namanya masyarakat, keterlibatan-keterlibatannya itu adalah evaluasi namanya. Tapi kalau evaluasi yang spesifik dalam arti di sini adalah penilaian, menilai misalkan peningkatan apa ini? Ini tentang apa tadi, Pak? Tentang Optimalisasi pemanfaatan media sosial Instagram. peningkatan apa namanya mengukur peningkatan follower. Nah, itu kan bagian dari evaluasi before afternya gitu. Jadi ada dua ya Iya, di siap. bagian akhir itu evaluasinya umum sama spesifik. Umum itu evaluasi program pelaksanaan seluruh rangkaian yang ada. Yang kedua adalah evaluasi dalam arti penilaian peningkatannya seperti apa gitu before afternya. Setelah di treatment seperti itu. Itu Pak. Iya, Jangan. terima kasih Bapak. Oke, baik. Satu lagi, ada lagi barangkali. Punten Pak, mau tanya boleh Pak? Boleh Pak Eko, silakan. Nun sewu kaitannya dengan output metriknya itu kan tadi ada ketentuan harus kata benda sih Pak. Ya, Misalnya ini kan isu yang saya angkat kan itu siswa belum optimalnya absensi digital untuk siswa terlambat misalnya gitu. Nah, dan outputnya kan ada poin-poin siswa termotivasi budaya disiplin agar tidak terlambat gitu Pak. Itu bagaimana Pak?
outputnya siswa termotivasi. Oke, Nah, jadi kalau outputnya siswa termotivasi, itu kan artinya ada data di sana. Data motivasi siswa. hmm, Kita mengatakan siswa termotivasi kan ketika kita mengolah data. ya, Apakah memang terjadi peningkatan motivasi ataukah oh terjadi ya, penurunan motivasi. oke. Jadi outputnya adalah data motivasi siswa. Misalkan seperti itu. So, berarti kayak misalnya ada catatan keterlambatan gitu Pak, berarti ada prosesnya Ya, gitu, progresnya gitu ya. ya benar. Jadi Hmm, catatan keterlambatan itu sebagai sebuah output. oke, oke. Output output yang diperoleh ketika tahapan kegiatan itu dilakukan. Hmm, Ketik contoh, mengkonsultasikan dengan mentor kan, dengan mentor. Itu adalah aktivitasnya. Outputnya apa? Catatan konsultasi gitu. ya, Bukan fotonya, tapi oke, siap. catatannya. Ambil evidence yang dia itu punya makna, bisa diinterpretasikan. Kalau foto kan kita nggak tahu. Foto ya pendukung aja. Oh, ya, oke, oke, matur nuwun, Pak, cukup. Ya, sama-sama. Hmm. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Nanti paling enggak yang di pertemuan 3 itu teman-teman sudah apa ya, jadi ya 90% itu ya. Kan contoh-contoh teman-teman sudah punya ya. Atau pinjam aja RA dari teman-teman satu kantor gitu ya. Kalau pinjam jangan satu. Kalau misalkan satu kantor ada 6 orang ya pinjam semuanya gitu. Untuk Boleh ya, pembayaran. Pak? Boleh ya, Pak? Boleh, nggak Saya cuma apa-apa. sendiri, Pak, PPNS di Apa? kantor. Saya cuma CPNS satu-satunya di kantor. Loh, masa Bu? Jaringan di mana, Bu? KU, BK itu dari mana? BK. KUA, Pak. Palian Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jauh dari akses teman-teman yang lain. Nah, ini kan banyak teman-teman yang lain. Sharing aja. Iya, Minta izin gitu. Yang iya, sama-sama siap. penyuluh gitu ya, Bu. Iya, Banyak gitu. ya semoga ada yang berkenan sharing. Ya, ya gak apa. Kalau misalkan misalkan jenengan ya profilnya ngopi dari teman satu kantor kayak gitu nggak masalah juga. Nggak masalah. Yang penting kan mas relevan itu ya. Yang nggak boleh itu kopi semuanya. Yang banyak ketemu kadang kan kok ini kok masih dari tentang kemarin apa ya? Dia masih tentang Iya, iya. kepaniteraan itu masih ada. Nah, itu yang fatal. Jadi Iya. sebelum disubmit, di scanning lagi. Oh, ini masih ada apa namanya? Masih menggunakan lokus lain gitu. Makanya yang saya lihat kan nggak semuanya. Paling fokus itu kan hanya isu-isu yang ada itu, deskripsi isunya, kemudian kalau APKL USG kan normatif ya, Iya. kok apa namanya, Visbonya, matriknya. Jadi matrik itu yang nanti diotak-atik dari situ aja. Nanti itu RA itu yang ditanyakan kegiatan, kemudian keterkaitan nilai dasar, outputnya kok bisa seperti ini. Nah itu jadi nanti itu banyak dari matrik. Kan kemarin banyak ya presentasi langsung matrik. Nah langsung matrik. Kalau isunya apa langsung matrik gitu. Karena waktunya kan nggak banyak Iya. gitu. Itu BK silakan nanti merayu teman-teman ini kan banyak yang cowok kan. Iya, Nah, iya, Pak. Oke, berarti ini silakan tadi yang keterkaitan dengan nilai berakhlak itu pertahapan kegiatannya ya, Pak, berarti ya? pertahapan. Dulu Tahapannya. pernah saya tampilkan ya kayaknya ya, Iya. Oh ya. pertahapan kegiatan Oh ya. Siap, siap. gitu. Terima kasih. Karena Ini nanti di perkegiatan. bagian apa namanya saya coba tunjukkan panduannya ya. Oke. Ini kan di panduan dari LA ya, kita kan berpikirnya langsung ke depan gitu ya. Di laporan aktualisasi itu nanti ditagih lagi, matrik lagi. Nah, jadi di utak atik itu matrik terus nanti terus gitu. Ini kan nanti nggak terlalu penting banget ya, tapi yang paling penting ini matrik lagi. Terus setiap matrik nanti tagihannya apa gitu, outputnya apa. Contoh misalkan ada nggak ini? Ini contoh ya. Nah ini dicek satu persatu.
Tiap bagian linknya mana, outputnya apa. Setiap setiap output linknya mana, fotonya mana. Jadi ditagihnya itu per output. Nah, kayak gini. Jadi outputnya harus yang terukur, yang bisa ditunjukkan. Observable, measurable, bisa diukur gitu. Jadi gini nanti ngeceknya. Ngecek penguji itu satu-satu gini. Oh, ini buktinya ini. Maka outputnya kayak apa gitu. Nah, jadi kayak gini notulen rapat. Ini outputnya, screenshot. Nah, kayak gini-gini. Jadi peka terhadap proses dokumentasi gitu. Catat kayak gini-gini. Ini di foto semuanya kan. Link fotonya, link videonya apa. Ini pengawasan pendampingan ya misalkan. Nah, di sini fotonya, linknya apa. Nah, termasuk nanti lampiran-lampirannya ini. Nah, termasuk ini simpulannya adalah di berakhlaknya seperti apa gitu kan. Dokumen-dokumennya juga nanti terlihat semuanya. Jadi sebenarnya di sini kita ngejar outputnya. Yang dikejar itu outputnya. Jadi pada saat teman-teman nanti melaksanakan aktualisasi, centang ya di checklist, oh output ini sudah terpenuhi, output ini terpenuhi. Jadi seperti itu. Nah, ini kan semuanya terpenuhi semuanya gitu ya. Dari mentor, pastikan mentor ini juga apa terlibat di dalam proses kayak gini ya, notulensinya, kemudian diskusi-diskusi, semuanya perlu didokumentasikan seperti itu. Ini mentor-mentornya, konsultasi dengan mentor, ya. Kalau coach kan jarang ketemu, paling screenshot kalau ada ya. Yang penting mentornya. Ini juga sama, misalkan ini apa ini? Ini juga sama, misalkan outputnya. Nah, sama kayak gini. Ya, link-linknya kayak apa gitu. Ya, intinya adalah output yang teman-teman tetapkan itu akan dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan di masa mendatang gitu. Maka RA, rancangan aktualisasi adalah memastikan outputnya relevan dengan apa yang jenengan rencanakan. Ya, relevan ya, relevansinya. Kemudian LA adalah menagih ya. Menagih apakah ada kesesuaian output yang sudah disetujui di rancangan aktualisasi itu bisa dipertanggungjawabkan outputnya apa. Apakah selalu terjadi seperti ini? Kadang kalau outputnya nggak tercapai bagaimana Pak? Maka di sini ada yang namanya kendala dan solusi. Nah, kendala dan solusi itu jika beberapa output kegiatan tertentu dia ada yang nggak terpenuhi, maka solusinya apa? Tapi ini usahakan memang seminimal mungkin ya. Kenapa? Karena poin ini peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung bukti-buktinya gitu. Seluruh kegiatan ya. Kembali ke sini gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi output itu sesuatu yang sangat penting, yang terukur, jangan kata kerja, yang dia memang bisa dicapai ya sebagai bukti-bukti. Terutama di tahapan terakhir atau di evaluasinya. Evaluasi itu kan mengukur keterlaksanaan program sama mengetahui peningkatannya. Peningkatan kan bisa nanti diurai dengan grafik, kemudian data-data siswa pre-post test misalkan. Jadi peka terhadap peningkatan. Kan namanya kan impact, dampak. Dampak itu kan terjadi sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik itu ukurannya apa? Maka itu tetapkan di indikator keberhasilan tadi kan. Seperti itu. Misalkan ini meningkatnya jumlah perbendaharaan kosakata yang semula 500 menjadi 1000. Sekarang meningkatnya menjadi 500 kata misalkan. Maka di sini harus ada ukuran. Pri-nya itu berapa anak-anak? Misalkan baru 300. Nah, sekarang diukur anak-anak, dicek ya, dites. Ternyata sekarang terjadi peningkatan sampai 600. Kan sudah berhasil. Maka kita justifikasi bahwa RA yang kita lakukan berhasil. Buktinya apa? Buktinya adalah hasil tesnya.
gitu. Nanti dibuat hasil tesnya, oh ternyata benar Prepostnya memverifikasi itu, gitu, mendukung bahwa kita mengeklaim ketercapaian dari indikator keberhasilan tersebut, gitu. Itu teman-teman. Oke, ada lagi? Aman ya? Ada yang satu kantor cuma satu selain Bu Eka, karena Bu Eka namanya Eka ya, satu. Ada satu Bapak saya. Oh, Pak Zaman satu juga. Iya. Ya, nanti teman-teman inilah yang apa Pak Laksamana sebagai jenderalnya ya. Nanti bisa mencari ya untuk membantu cari contohan-contohan gitu ya. Kalau saya nggak apa-apa, kayak gitu-gitu yang paling mudah aja. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan aja. Yang tadi boleh di-share nggak Pak? Yang tadi belum boleh, ini kan laporan aktualisasi. Oke. Tidak boleh, besok baru diujikan. Oh baru ya Pak itu ya Pak. Baru besok ini pesertanya baru mau berangkat hari Oke. ini. Jadi belum bisa dibagikan. Kalau di BDK itu biasanya membagikannya setelah 1 tahun ini, apa namanya, pelaksanaan itu. Kalau file memang jarang dibagikan ya. Ini aja file yang kemarin saya bagikan kan dari Humham ya, itu boleh dibagikan 1 tahun kemudian. Nah, rata-rata sih fisik ya, paper yang bisa dibagikan. Nggak usah saya bagikan Pak, nanti malah tambah mumet dengan itu. Paling nggak sudah ada gambaran aja. Nanti kan ada kegiatan apa namanya praevaluasi ya, cukup panjang nanti ada lagi gitu. Gitu. Oke, saya rasa itu kalau nggak ada pertanyaan ya. Ini Pak Eko sudah sedih banget kayaknya ini. Aman ya Pak Eko ya? Bismillah Pak. Oke. Oke. Bu Vidya aman? Bapak. Oke. Siap. Ya. Baik, yang lain teman-teman semuanya, Pak Naja, Pak Zaman, Bu Eka, Pak Samsudin, para jenderal, Bu Husnul, Bu Dia, Pak Eko, Pak Anam, Bu Vidya. Oke. Mungkin itu teman-teman ya. Saya rasa cukup, paling nggak sudah ada gambaran. Nanti di pertemuan ketiga, ya usahakan ada 70 lah sampai 80% sudah jadi draft ya dari rancangannya gitu. Baik, saya rasa itu untuk kegiatan di sore hari ini ya. Sehat semuanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bapak. Oke, sami-sami. Ya. Tak anu. Gawe. Umat. Iku apa Mbak? Matriksnya belum dikerjakan. Ya ampun, matriknya udah pada jadi aja, punya aku belum. Masih pakai tugas agenda 2 dong. Ini pada kapan sih ngerjainnya? Keren-keren banget kalian. Ngopi teman-teman Mbak, ngopi. Belum ngopi Pak ini, belum ngopi. Pada mode senyap ini Mbak, ngerjainnya Mbak. Pak Haidar sedih. Pak Imran anteng ya. Halo Pak Anam, Pak Anam. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.